أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhiyalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Faqalallahu fi suratul ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Faqalallahu fi suratul ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Faqalallahu fi hadisi qasir. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika ansij wal imamu yakhutubu faqad lagat wa ma lagopala jum'atalah ansitu wa la tatakallamu indal khutbah jami'a rahimakumullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin ahli Jum'ah Masjid Jami Al-Ikhlas di lingkungan Cimindi
Desa Cempaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Negara Indonesia. Kelihatannya itu dirungrum duka dan dirungrum lara. Bertubi-tubi datang silih berganti ujian, mulai daripada gempa tektonik di Cianjur, gempa tektonik di Sukabumi, kemudian kemarin ada bom bunuh diri di daerah Polsek Astana Anyar. Ini merupakan suatu ujian bagi kita, sampai di manakah kita berderma mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mengarungi kehidupan ada beberapa yang perlu kita lalui, mulai dari langkah-langkah kita beribadah, kita review kembali. Apakah ada suatu kesalahan di dalam beribadah kita? Apakah di dalam beribadah kita tidak memenuhi syarat syar'i dan hukum syar'nya? Di mana-mana datang silih berganti ujian, itu bukanlah kita menjadi jauh daripada Allah, justru kita harus lebih mendekati kepada Allah. Semoga yang telah meninggal dunia, baik yang apa istilahnya itu, ada bom bunuh diri, yaitu Bapak Sopian Aifda, daerah orang Cibogo itu, meninggal dunia kemarin, menjadi mati syahid itu, karena lagi memperjuangkan negara dan juga membela marwah daripada Kapolri itu sendiri, dan juga kepada Kapolsek Astana Anyar. Oleh karena itu kita udahlah tinggalkan masalah ujian. Memang akan silih berganti datang kepada manusia, karena di dalam Al-Quran dikatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Di dalam Al-Quran surat Tabarok ayat 1 sampai 2. Alladzina, isim mausulun, alladzina, orang-orang yang khalaqo, kami telah menciptakan kepada kalian, al mautu, kematian itu, liyabluwakum, untuk mencoba kepada kita apakah kehidupan lebih baik atau kematian yang lebih baik. Kematian seseorang itu rusiah daripada Allah. Ada yang meninggal dunia di kasur, ada yang meninggal dunia di jalan, ada yang meninggal dunia lagi mengajar, ada juga yang meninggal dunia lagi makan. Itu banyak contoh-contohnya. Bagaimana kita untuk menyikapi daripada semuanya itu? Apakah kita menjadi bumerang? Apakah kita marah kepada Allah? Apakah kita frustasi, gantung diri? Tidak boleh. Kita harus introspeksi sampai di manakah kita beribadah kepada Allah. Di sana, di dalam surat Ali Imran ayat 33 dikatakan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, kul, katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian mencintai kepadaku, kata Allah, tuhibbunallah, apabila kalian mencintai kepadaku, fattabi'uni, maka kita harus mengikuti kepada jejak langkah baginda Nabi. Karena manusia itu pertama harus taat pertama kepada Allah, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Pertama, taat kepada Allah. Bagaimana cara taat kepada Allah? Banyak contohnya. Sehingga kita mendirikan sholat, mendermakan zakat, kemudian menyantuni fakir miskin, mengasihi fakir miskin, menyantuni anak yatim, membangun orang-orang yang lagi gempa rumahnya. Insya Allah itu termasuk kepada mencintai kepada Allah.
Yang kedua, wa atiur rasul, yaitu kita harus taat kepada Rasul. Rasul menyuruh kita untuk berbuat baik. Rasul menyuruh kita untuk beribadah. Rasul menyuruh kita untuk mengabdikan diri kepada Allah. Sudahkah kita mendermakan diri hanya kepada Allah? Apakah kalau dalam beribadah kita ada sumber ria? Apakah sebenarnya kita baca Quran ada riaknya? Sebenarnya para qori dan qoriah membaca Al-Quran dengan suara melengking, dengan suara merdu, tidak diikuti dengan ikhlas. Betapa ruginya manusia kalau sebenarnya membaca Al-Quran ingin dipuji oleh manusia, sholat ingin dipuji oleh manusia, kemudian zakat, mengeluarkan zakat ingin dipuji oleh manusia. Itu rugi sekali. Allah itu yang kaya, Allah yang memiliki semua bumi dan langit. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Seluruh yang ada di langit dan di bumi beserta isinya itu kepunyaan Allah. Oleh karena itu, mari kita untuk review kembali untuk peribadahan kita, untuk pendermaan kita kepada Allah. Sudahkah kita review daripada ibadah kita? Sudahkah kita mereview pembelajaran kita mengikuti kepada jejak langkah baginda Nabi Muhammad SAW? Sudahkah mengikuti kepada syar'inya, kepada syariat Islam yang sebenarnya? Di dalam Al-Quran dikatakan, wa mal yahkum bima anzalallahi fahuwa humul kafirun. Barang siapa orang yang tidak mau diatur oleh Allah, itu kafir namanya. Kafir, kaffara yukaffiru kufran, artinya menolak suatu kebenaran dan juga mengada-adakan suatu hukum, itu kafir. Sehingga orang kafir itu senantiasa membuat tipu daya. Orang-orang kafir Quraisy waktu baginda Nabi pun juga sama, selalu mencari-cari kelemahan umat Islam. Sekarang pun juga jangan dikira banyak sekali ya CCTV-nya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan sampai cerai-berai. Barakallahu minna huwa ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ahli Jum'ah Masjid Jami Al-Ikhlas. Alhamdulillah kita telah diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Kalaulah kita oleh keluarga kita atau oleh nenek moyang mono kita tidak dikenalkan agama Islam, betapa ruginya kita. Sudah dikenalkan pun juga, kita pun juga masih jauh panggang daripada api. Jangankan kepada Nabi, kepada keturunan kita juga masih jauh panggang daripada api. Orang tua kita selalu beribadah di masjid, tetapi kita selalu berjamaah di rumah. Orang tua kita sering memberikan contoh kepada kita, yaitu untuk menyantuni fakir miskin dan menyantuni anak yatim dan berbuat baik kepada orang. Itu juga masih belum kita ikuti. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam bersatu, kita teguh, bercerai, kita akan runtuh. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan itu perlu kita diperkat kembali. Janganlah hanya dengan adanya ujian kita selalu
Su'udzon artinya berburuk sangka kepada Allah. Tetapi kita harus berbuat baik kepada Allah, niscaya Allah pun juga akan berbuat baik kepada kita. Di dalam Al-Quran dikatakan, doharul fasadu kaifa aidin nas. Jadi keruksakan di daratan, di lautan itu oleh tangan-tangan manusia. Kenapa ada banjir? Jangan menyalahkan kepada Allah. Ujian, musibah, jangan. Kadangkala kita lupa, pepohonannya ditebang, gunungnya digundulkan, kemudian drainasenya disempitkan. Insya Allah dengan sendirinya, yang namanya air di dalam fisika atau dalam ilmu biologi itu mencari dataran rendah, tidak mencari dataran tinggi. Oleh karena itu kita harus ramah lingkungan. Sehingga ada sampah janganlah dimasukkan ke parit. Ada sebenarnya sampah janganlah dilemparkan ke sungai. Dengan sendirinya sungai akan muara kepada kita. Kalau sungai sudah marah, rumah yang ada di pinggir, yang ada di kali, dimanapun juga akan habis oleh air itu sendiri. Oleh karena itu, kembali kepada ibadah kita kepada Allah. Betulkah kita sudah beribadah kepada Allah yang sebenarnya? Sudahkah kita berapa ribu kali rokaatkah kita melaksanakan sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud, dan juga suka beribadah kepada Allah? Udah berapa tahunkah kita mendermakan diri kepada umat Islam, kepada syariat Islam? Oleh karena itu, saya sebagai khatib mengajak khusus kepada khatib pribadi, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtisalul awamili wajtinabul nawahihi. Artinya mengerjakan apa-apa yang diperintahnya dan senantiasa menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Ujian demi ujian janganlah dijadikan kesedihan. Ujian demi ujian janganlah dijadikan meratap diri kita. Ujian demi ujian janganlah dijadikan frustasi kita, dan selalu kita harus mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi Syuaib, zaman Nabi pun yang lain pun juga sama, cobaan demi cobaan datang silih berganti. Tetapi mudah-mudahan kebahagiaan akan segera tiba kepada kita. Oleh karena itu, saya sebagai khatib khusus kepada khatib pribadi, marilah kita untuk senantiasa meninggikan kalimatillah, artinya kalam ilahi. Tiap hari kita baca Quran minimal satu hari satu juz minimal. Kalau tidak bisa, satu hari satu ayat. Tidak bisa lagi satu huruf satu kali. Insya Allah dengan sendirinya satu huruf pun juga sama 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi ganjarannya. Adzibu auladakum ala salati khishallin hubbi nabiyukum wa ahli baitihi wa qiraatil Quran. Ajarkanlah kepada anak-anakmu dengan 3 perkara. Pertama, mencintai baginda Nabi. Yang kedua, berrekat dengan keluarga kita. Dan juga yang ketiga, gemar membaca Al-Quran. Mungkin hanya itulah yang khatib bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kelebihan absolut datangnya daripada Allah. Kekurangan, kekhilafan mungkin daripada diri khatib itu sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma kshif anna wasrif anna wadfa'ana al bala wal ghalaa wa ba'a wa ta'un wa pitana wa mihana wal humuma wal qurbana syadaida malaksibuhu ghairu wal sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah ang taqulna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wal bagh wala dzikrullahu li wa lakum.